Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir dan batin, serta umur yang panjang dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan yang solihah, kali ini kita kembali dalam program pembelajaran dari rumah. Materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Adapun yang kita pelajari yakni pelajaran 5 Aku Cinta Nabi dan Rasul pada pertemuan 2 dengan subtema Kisah Teladan Nabi Musa alaihissalam. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita membaca doa sebelum belajar, agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, adapun tujuan pembelajaran pada pelajaran ini, yang pertama, meyakini adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengetahui kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ketiga, menceritakan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Anak-anak, ayo kita mengisi absen dulu ya, agar kita bisa saling mengenal pada pembelajaran materi ini. Caranya dengan menulis nama dan asal sekolah kalian pada kolom komentar. Sekedar mengingatkan bagi yang belum pernah subscribe, jangan lupa klik subscribe ya, agar kalian bisa menerima pemberitahuan video pembelajaran berikutnya. Marilah kita simak pelajaran ini dengan seksama, agar kita dapat memahami pelajaran ini dengan baik. Nabi Musa alaihissalam merupakan salah seorang Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, tergolong dalam Rasul Ulul Azmi. Nabi Musa alaihissalam merupakan salah satu nabi keturunan Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imron bin Yasar bin Kohat, dan ibunya bernama Yukabat. Untuk mengetahui lebih lanjut kisah Nabi Musa alaihissalam, bacalah dan perhatikan kisah berikut dengan seksama. Nabi Musa alaihissalam lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu, Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujumnya, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya.
Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Musa alaihissalam dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa alaihissalam agar anaknya Musa alaihissalam dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Bayi Musa pun diselamatkan oleh seorang wanita bernama Asia yang merupakan istri Fir'aun. Melihat anak itu, Fir'aun marah. Akan tetapi dengan bujuk rayu Asia, Fir'aun luluh hatinya. Ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Suatu ketika, Musa kecil menangis karena kehausan. Asia memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanglah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa alaihissalam. Namun, setiap kali ada wanita yang hendak memberinya susu, bayi Musa alaihissalam tidak mau. Ia tetap menangis. Hingga akhirnya datanglah seorang wanita bernama Yokabat. Wanita ini menggendong dan menyusuinya. Seketika itu juga Musa kecil terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui ternyata Yokabat adalah ibu Musa sendiri. Selanjutnya, Asia meminta agar Yokabat tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yokabat pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Suatu ketika, seorang laki-laki bergegas datang kepada Musa alaihissalam dan berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar sedang berunding untuk membunuhmu. Keluarlah dari kota ini. Itulah nasihatku kepadamu." Musa alaihissalam mengikuti nasihat orang itu. Maka keluarlah ia dengan perasaan khawatir, seraya berdoa, "Ya Tuhanku yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bebaskanlah aku dari cengkraman kaum Fir'aun yang aniaya." Sesampainya di negeri Madian, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Di antara mereka ada 2 orang gadis yang sedang menambatkan ternaknya. Selanjutnya, Musa alaihissalam menyapa, "Mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air?" Kedua gadis itu menjawab, "Kami tidak dapat mengambil air, kecuali sesudah orang-orang itu telah selesai mengambilnya. Dan karena kami juga tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang banyak itu. Bapak kami sudah tua, karena itu pula tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air." Seketika itu juga Musa alaihissalam menolong kedua gadis itu untuk
memberikan minum kepada ternak mereka. Setelah menolong, Musa alaihissalam berteduh di bawah pohon seraya berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kedua gadis yang ditolong Musa alaihissalam pun pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada ayah mereka bahwa telah ditolong seseorang yang berhati mulia. Salah seorang dari gadis itu berkata, "Wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya." Si ayah mengabulkan permintaan putrinya. Ternyata ayah kedua wanita itu tak lain adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Disinilah perjumpaan antara Nabi Syuaib alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada akhirnya Nabi Syuaib alaihissalam menikahkan salah satu putrinya dengan Musa alaihissalam. Marilah kita simak bagaimana Nabi Musa alaihissalam menghadapi Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam telah diberi Allah subhanahu wa ta'ala mukjizat, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Tangan Nabi Musa alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Nabi Musa alaihissalam untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Kedatangan Nabi Musa alaihissalam di Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduh Nabi Musa alaihissalam sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negeri itu. Nabi Musa alaihissalam telah mengingatkan Fir'aun, "Janganlah kamu membuat dusta, nanti kamu dibinasakan dan mendapat siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala." Fir'aun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menantang. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam meladeninya dan berkata, "Kalau begitu kumpulkan semua tukang sihirmu. Datanglah beramai-ramai, kita berjumpa di suatu tempat." Di hari perjumpaan itu, tukang sihir Fir'aun berkata, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu, atau kami yang akan memulai lebih dahulu." Sahut Nabi Musa alaihissalam, "Kamulah lebih dahulu." Lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular serta menjalar mengelilingi Nabi Musa alaihissalam. Di saat demikian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sona'u, innama sona'u kaidu sahir, wa la yuflihus sahiru haitsu ata." Artinya, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datangnya.
Quran Surat Toha ayat 69. Nabi Musa alaihissalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia melemparkan tongkatnya. Seketika itu jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Toha ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ulqiya saharatu sujjadan qalu amanna birabbi Haruna wa Musa. Artinya, lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Quran Surat Toha ayat 70. Karena melihat tukang sihir tersebut telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga istrinya Siti Asia, maka Fir'aun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya, dia menyiksa orang-orang yang beriman, termasuk istrinya, sampai mati. Melihat yang demikian, Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya kebingungan. Pada saat itulah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan agar Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terentang di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam sampai di seberang dengan selamat, sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang durhaka. Anak-anakku yang soleh dan yang solihah, berikut ini silakan kalian simak keteladanan dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Pertama adalah pantang menyerah. Saat ditinggal di tempat Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam bekerja keras. Selain itu, ia pantang menyerah dalam membantu mengembala hewan ternak Nabi Syuaib alaihissalam. Dari kejadian ini kita bisa meneladani bahwa perilaku kerja keras dan pantang menyerah Nabi Musa alaihissalam dalam keseharian dengan tekun belajar.
Berikutnya, keteladanan dari kisah Nabi Musa alaihissalam adalah berani menyampaikan kebenaran. Keberanian Nabi Musa alaihissalam ditunjukkan ketika mengajak Fir'aun menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjadi anak yang pemberani, berani mengatakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Berani mengingatkan orang lain tidak melakukan perbuatan jahat dan berani mengungkapkan pendapat. Keteladanan dari kisah Nabi Musa alaihissalam berikutnya yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam pernah melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Setelah itu, Nabi Musa alaihissalam menyesal dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyadari kesalahannya. Kita dapat meneladani perilaku Nabi Musa alaihissalam dengan bertaubat memohon ampun atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Keteladanan dari kisah Nabi Musa alaihissalam berikutnya adalah suka menolong sesama. Kaum Nabi Musa alaihissalam ingkar terhadap ajarannya. Akan tetapi, ia tetap menolong kaumnya setiap kali tertimpa musibah. Nabi Musa alaihissalam sangat menyayangi kaumnya. Anak-anakku yang soleh dan yang solehah, demikian tadi penjelasan materi pada pelajaran ini. Selanjutnya adalah evaluasi dari pembelajaran hari ini dengan tujuan untuk mengasah kemampuan kalian dalam memahami materi ini. Soal-soal yang akan kami berikan, silahkan kalian tulis dan kalian jawab. Dan setelah selesai, boleh kalian tunjukkan pada guru pendidikan agama Islam kalian. Namun, jika kalian ingin langsung mengetahui hasilnya, kalian bisa menjawab melalui link pada deskripsi video di channel ini. Selamat mengerjakan dan jangan lupa membaca doa terlebih dahulu.
Demikian tadi evaluasi dari pembelajaran ini. Selanjutnya, soal-soal yang kami berikan tadi setelah selesai kalian kerjakan, boleh kalian tunjukkan pada guru pendidikan agama Islam kalian. Dan jika kalian ingin langsung mengetahui nilai kalian, silahkan isikan jawaban kalian pada link yang terdapat pada deskripsi video ini. Selanjutnya, marilah pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa setelah belajar. Marilah kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, sekian pembelajaran pada kesempatan hari ini. Tentunya jangan lupa subscribe video pembelajaran ini ya, guna penyempurnaan video pembelajaran berikutnya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.